Nah, jadi hari ini kita bakal belajar materi Olimpiade Biologi tentang sistem pencernaan dan juga nutrisi. Ya. Nah, jadi apa sih sistem pencernaan itu? Sebenarnya sistem pencernaan itu dimulai dari mulut sampai ke anus. Nah, kalau sistem digestif sendiri itu dibagi jadi dua. Ada yang namanya tubulus digestivus. Tubulus itu artinya saluran atau traktus digestivus. Traktus itu ya sama kayak tubulus, dia adalah saluran. Yang isinya itu adalah organ-organ tubuh atau saluran yang dilalui oleh makanan. Misalkan dari mulut, terus dia turun ke kerongkongan, terus sampai ke lambung, terus sampai ke usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Nah, itu namanya traktus digestivus. Selain itu namanya adalah organ aksesorius atau organnya ini tuh nggak dilalui makanan, tapi dia itu berperan dalam proses pencernaan makanan juga. Misalkan dengan mensekresikan atau menghasilkan sesuatu yang berguna untuk pencernaan makanan. Misalkan menghasilkan enzim gitu ya. Nah, dalam hal ini contohnya organ aksesorius itu ada glandula salivarii atau kelenjar ludah. Ada tiga ya, ada parotis, terus ada sublingual, dan juga submandibular. Nah, dia fungsinya untuk menghasilkan air liur atau saliva, di mana saliva itu sendiri berperan dalam proses pencernaan makanan. Misalkan dia mengandung amilum, uh, dia mengandung enzim amilase gitu, yang bisa memecah amilum atau pati pada makanan. Terus si saliva ini juga berperan dalam proses menghaluskan dan juga memudahkan si makanan itu tuh untuk ditelan gitu. Nah, terus habis itu selain glandula salivarii, ada juga hepar atau hati. Nah, hepar ini adalah kelenjar atau glandula yang paling besar pada tubuh manusia. Dia bisa menghasilkan beberapa zat juga yang diperlukan oleh tubuh dalam mencerna makanan. Terus misalkan ada Vesicavellea. Nah, kalau Vesicavellea ini dia itu berperan dalam proses penyimpanan eh, getah empedu. Getah empedu sendiri itu sebenarnya yang menghasilkan itu adalah si hepar. Nah, fungsinya getah empedu itu apa? Jadi si getah empedu atau cairan bilus itu dia nanti bakal dialirkan ke usus halus untuk mengemulsikan lemak. Pokoknya dia berperan dalam mencerna lemak gitu. Habis itu ada pankreas. Nah, pankreas ini dia juga menghasilkan beberapa enzim yang membantu pencernaan makanan. Misalkan ada tripsin. Nah, terus proses fundamental yang mendukung sistem digesti itu ada tiga. Yang pertama sekresi. Sekresi itu artinya adalah eh, penghasilan suatu zat yang masih dipakai oleh tubuh. Beda sama ekskresi ya. Kalau ekskresi itu kan pengeluaran suatu zat yang udah nggak dibutuhkan oleh tubuh. Misalkan kayak feses, terus urin, sedangkan sekresi ini tuh masih dibutuhkan, misalkan enzim, terus lendir atau ion, kayak gitu-gitu. Nah, terus yang kedua itu ada proses absorpsi. Absorpsi itu tuh penyerapan. Nah, penyerapan ini tuh ada beberapa hal yang diserap, misalkan air, terus ion, nutrisi. Nah, itu diserap dari lumen usus. Lumen itu tuh adalah suatu ruangan atau rongga yang ada di dalam usus itu, tempat lewatnya makanan dan berbagai zat itu tadi untuk melintasi epitel dan dibawa ke darah. Nah, darah itu nanti bakal membawa nutrisi untuk dihantarkan ke seluruh tubuh. Habis itu yang ketiga ada motilitas. Motilitas itu adalah kontraksi otot polos di dinding saluran cerna untuk menghancurkan, mencampur, sama mendorong isi makanannya itu. Nah, motilitas ini diperankan oleh otot-otot polos. Ada dua tipe, yang longitudinal atau serabutnya itu lurus, dan juga ada yang sirkulares atau yang serabutnya itu tuh bentuknya circle gitu, melingkar. Nah, untuk motilitas sendiri itu nanti kita bakal mengenal beberapa jenis gerakan. Salah satunya yang mungkin udah terdengar, udah sering kita dengar itu si gerakan peristaltik. Oke, kita lanjut ya.
Nah, pencernaan ini dia dilakukan untuk mengubah makromolekul menjadi mikromolekul atau monomer supaya bisa diserap tubuh. Kenapa? Karena kalau misalkan makromolekul, misalkan contohnya ya, ada protein, terus ada lemak, terus karbohidrat, itu tuh nggak bisa langsung diserap tubuh dan masuk ke pembuluh darah. Jadi dia harus dirombak dulu, dipecah menjadi monomer atau zat yang lebih sederhana supaya bisa masuk ke aliran darah dan diambil oleh tubuh sebagai energi gitu. Nah, sedangkan kayak vitamin, terus ion gitu, itu tuh termasuk, mikromolekul. Jadi dia bisa langsung diserap tubuh tanpa harus diubah atau dipecah dulu. Nah, misalkan nih contoh makromolekul, itu ada maltosa. Maltosa ini dia bisa dipecah jadi monomernya, yaitu glukosa plus glukosa. Terus ada laktosa. Laktosa itu glukosa plus galaktosa. Sama ada sukrosa, glukosa plus fruktosa. Terus amilum nih, amilum itu dia nanti bakal dipecah jadi maltosa. Protein dipecah jadi asam amino. Trigliserida dipecah jadi monogliserida dan juga free fatty acid atau asam lemak bebas. Fosfolipid dipecah jadi lisofosfolipid dan juga free fatty acid. Nah, terus proses lain dalam sistem digesti itu ada ingesti. Ingesti itu memasukkan makanan ke dalam mulut. Kalau digesti itu adalah proses pencernaannya. Jadi proses memecah makanannya menjadi molekul kecil baik secara mekanik dengan bantuan organ-organ tubuh misalkan kayak gigi, lidah, lambung dan lain sebagainya atau secara kimiawi yang membutuhkan bantuan dari enzim-enzim pencernaan. Sama ada ingesti atau defekasi. Ini biar enggak terlalu membingungkan yang ini kita kita anggap defekasi aja ya, ingestinya ini nggak usah terlalu dibingungin. Nah, defekasi itu adalah pembuangan zat sisa, bakteri, sel, zat yang tidak bisa dicerna lagi atau yang nggak bisa diserap oleh tubuh. Misalkan pembuangan feses melalui anus. Nah, sekarang aku mau tanya nih sama Ara, maltosa. Maltosa itu kan jenis gula ya, termasuk jenis makromolekul. Dia diperoleh dari apa? Kamu tahu nggak? Maltosa Mhm. kayak karbohidratnya bukan? Ya, berarti dia diperoleh dari pati. Pati. Pati, tepung Oh, kan? pati. Oh Mhm. iya. Nah, terus kalau laktosa, laktosa itu dia jenis gula atau karbohidrat yang diperoleh dari apa asalnya? Susu. Ya, bener ya, dari air susu mamalia. Jadi nggak cuma air susu sapi doang, tapi air susu manusia atau mungkin kambing itu tuh juga mengandung laktosa. Kalau sukrosa, Kok sukrosa itu dari buah-buahan itu? benar. Oke, terus kita lanjut. Nah, saluran pencernaan yang pertama, kafum oris atau mulut. Nah, di dalam mulut itu kan ada beberapa komponen ya. Ada gigi, terus ada lidah, terus di sini ada faring, ada uvula, terus nanti ke bawah lagi ada kerongkongan dan lain sebagainya. Nah, komponen dalam mulut yang membantu proses digesti itu yang pertama adalah glandula saliva atau kelenjar air liur. Dia fungsinya untuk mensekresikan saliva ke oral cavity atau ke rongga mulut supaya membran mukosa itu ya yang merah-merah ini, dia itu bakal tetap lembab, terus gigi itu tetap bersih gitu, supaya makanan-makanan itu tuh nggak tersangkut di gigi. Nah, itu juga ada peran dari si saliva atau air liur ini. Nah, saliva sendiri dihasilkan oleh 3 kelenjar, ada glandula parotis, sublingualis yang ada di bawah lidah, terus ada submandibularis yang ada di bawah rahang bawah atau mandibula. Nah, tipe sekret atau saliva yang dihasilkan itu juga beda. Ada yang serous dan juga ada yang mukus. Kalau serous itu dia lebih cair, kalau mukus itu dia lebih kental. Tapi ini nggak terlalu dibahas mendalam kalau di SMA ya. Oke, terus habis itu ada saliva.
saliva sendiri tuh komponen terbesarnya itu tersusun atas air dan juga solut. Solut itu adalah zat yang terlarut. Jadi intinya adalah pelarut plus zat yang terlarut. Pelarutnya di sini adalah air, zat terlarutnya ini adalah ion, misalkan kayak natrium, kalium, terus ada enzimnya juga, amilase, ada lisozim, kayak gitu. Nah, si air dalam saliva ini dia bakal melarutkan makanan sehingga si rasa makanan itu tuh bisa dirasakan oleh kuncup kecap atau gema gustatori yang terdapat pada lidah. Nah, coba Ara, aku mau tanya, di lidah itu kan ada empat empat rasa, ada beberapa rasa yang bisa dideteksi ya sama lidah kita. Kalau rasa manis itu letak gema gustatori atau indera pengecapnya itu lebih peka di bagian lidah yang mana sih? Nah, aku lupa, tapi kayaknya di ujung gitu kan. Oh, terus kalau yang pahit di mana? Di bagian dalam. Yang pahit di bagian pangkal ya. Terus di bagian sisi samping kanan kiri itu dia buat rasa asam dan juga rasa asin. Oke, habis itu si saliva ini dia juga akan memudahkan makanan untuk digerakkan atau dipindahkan ke organ selanjutnya yaitu kerongkongan. Nah, terus selain glandula saliva, kita juga punya lidah. Lidah dan gigi ini adalah berperan dalam pencernaan mekanis ya. Lidah dia bakal menggerakkan makanan dalam mulut, membentuk makanan jadi bulat atau yang kita sebut sebagai bolus, terus menekan makanan makanan untuk ditelan. Sedangkan gigi dia jelas membantu dalam proses penghancuran makanan, yaitu dengan cara mengunyah. Oke, terus kita lanjut ke glandula salivaria. Nah, coba nih kita tebak-tebakan ya. Tadi kan aku udah memberikan beberapa clue ya tentang letak glandula salivaria dan juga namanya. Kalau yang ditunjuk mana ya? Ini dulu deh, yang kuning. Ini glandula apa? Nggak tahu. Emang tadi ada? Coba ya, kita back ya. Ada tiga kan glandulanya. Parotis, sublingualis, sama Oh, submandibularis. Sub itu artinya di bawah. Oke, itu clue-nya. Nah, sekarang kita lihat lagi gambarnya. Yang kuning ini apa? Parotis, sublingualis, apa mandibularis? yang sup itu yang bawah kan? Oh, Berarti antara mandibularis sama satunya tadi. Itu mm-mm. mandibularis bukan? Bukan, ini sublingualis. Jadi, lingua itu Oke. adalah eh, nama anatominya dari lidah. Tadi aku belum jelasin ya. Harusnya aku jelasin dulu kalau nama anatominya lidah itu lingua. Diingat-ingat ya, lingua. Oke. Berarti yang ada di bawah lidah, ini kan lidah ya, ini kan ketok giginya. Ini berarti yang Mm-mm. sublingualis. Oke, berarti Oke. tersisa dua kelenjar ya sekarang. Parotis sama submandibularis. Kalau mandibula tadi apa? Kamu ingat nggak apa mandibula tuh? Nggak ingat apa? Mandibula tuh rahang bawah ya. Rahang bawah. Oh. Nah, sekarang nih, I- kalau yang biru ini apa? Parotis apa mandibula? Itu yang rahang bawah. Ini ada di mana menurutmu? Itu ada di. Ah, nggak ngerti itu posisinya gimana? Oke, bentar. Kan ini lidah, ini gigi, Heeh. ini pipi, Heeh. sini kan telinga toh. Oh, heeh. Heeh. Nah, Nah, ini yang parotis ya. Pokoknya ingat parotis tuh dia Oh iya, letaknya iya. deket telinga. Mandibula itu berarti ya di rahang kan. Ini kan rahang nih, ini kan leher. Mm. Submandibula. Berarti yang submandibularis yang merah ini. Gitu. Terus itu apa itu? Yang Apa? Ini. gambar yang sisi kiri tapi panahnya merah. Ini kayak cuma salurannya aja gitu. Saluran Oh, buat menghantarkan salivanya dari glandula parotis. oke. Oke, lanjut ya.
Proses pencernaan di mulut itu ada dua, mekanik sama kimiawi. Yang mekanik itu ya tentunya karena ada peran dari gigi dan lidah, berperan dalam mastikasi atau pengunyahan, membuat makanan menjadi halus, fleksibel, dan mudah ditelan. Makanan yang udah dicerna sama gigi dan lidah ini nantinya disebut sebagai bolus. Terus yang kedua ada proses kimiawi yang diperankan oleh enzim yang ada di dalam mulut. Nah, ada dua enzim yang berperan. Yang pertama adalah amilase salivari. Jadi amilase yang ada di dalam mulut, dia dihasilkan oleh kelenjar ludah, berperan dalam menginisiasi atau yang pertama kali memulai pemecahan zat tepung dan polisakarida menjadi disakarida ataupun monosakarida. Polisakarida itu adalah gula kompleks, sedangkan disakarida itu gula yang tersusun atas dua gula simpleks. Kalau monosakarida itu berarti gula yang paling sederhana atau paling simpleks gitu ya. Nah, terus sebenarnya amilase itu tuh bisa mengubah si zat tepung atau pati ini langsung jadi monosakarida atau zat gula yang paling sederhana, tapi dia membutuhkan lebih banyak waktu. Sementara kalau kita mengunyah di dalam mulut itu kan cuma sebentar ya. Paling ya nggak sampai 33 kali kunyahan kan udah kita telan. Makanya eh, makanan yang masuk ke kerongkongan atau si bolus ini tuh belum sepenuhnya terubah menjadi monosakarida. Dia masih dalam bentuk gula yang polisakarida. Nah, nanti untuk proses pemecahannya sampai ke monosakarida itu eh, dilakukan di organ-organ selanjutnya. Tuh. Nah, terus si amilase ini dia juga memecah short chain atau rantai pendek pada glukosa yang disebut alpha dextrin. Nah, makanya karena dia bisa memecah rantai alpha dextrinnya ini, si polisakarida ini nanti bisa jadi gula yang lebih sederhana itu tadi. Oke, terus lanjut ya. Yang kedua itu ada lingual lipase. Lipase. Jadi si lipase ini ternyata nggak cuma ada di usus halus, tapi dia juga dihasilkan di lidah, di dalam mulut gitu. Bahkan sebenarnya usus halus sendiri tuh nggak menghasilkan lipase. Nah, kenapa? Nah, ini yang menarik ya. Mungkin kalau dulu sama guru-guru di sekolah ya, di SMA atau SMP disebutnya bahwa lipase itu kan dihasilkan di usus halus. Tapi sebenarnya yang menghasilkan itu tuh malah glandula lingualis atau kelenjar yang ada di lidah gitu. Cuma si lipase ini dia itu bisa aktifnya itu kalau pH-nya bersifat asam gitu. Jadi dia baru bisa melakukan proses perombakan lemak atau trigliserida jadi asam lemak dan digliserida ini ketika dia udah melewati lambung, yaitu di usus halus. Nah, makanya guru-guru kita dulu sering bilang kalau yang di usus halus itu tuh enzim lipase. Ya nggak salah sih, benar. Di usus halus ada enzim lipase yang dihasilkan oleh si glandula lingualis yang ada di lidah yang terbawa sampai ke usus halus itu tadi. Tapi intinya yang menghasilkan tuh bukan usus halusnya, tapi glandula lingualisnya. Cuma usus halus itu jadi tempat di mana lipase ini tuh jadi aktif gitu. Paham nggak, Ra? Paham, paham. Oke. Nah, oke. Nah, itu tadi ya, dia diaktifkan oleh lingkungan yang asam dalam lambung. Jadi, makanan yang mengandung lipase tadi harus sampai ke lambung dulu biar lipasanya aktif. Terus si lipasenya ini bakal bekerja ketika dia ada di eh, usus halus setelah dia kena asam lambung. Tuh, karena kalau di mulut pH-nya kan cenderung hampir normal. Jadi ya sama aja lipasenya nggak bakal aktif gitu. Terus kita lanjut ke faring. Nah, setelah mulut nih, kita ada faring. Faring itu dia dibagi jadi tiga. Ada nasofaring, naso. Naso itu dari kata nasal. Nasal itu bahasa anatomi untuk hidung. Faring yaitu berarti faring. Jadi bagian faring yang ada di hidung. Di sini ya, dekat hidung. Terus habis itu orofaring, oro itu dari kata oral atau mulut ya. Nah, faring berarti bagian faring yang sejajar dengan mulut. Di mana? Ya di sini. Sini.
itu orofaring. Terus ada juga laringofaring. Laring itu kan bagian saluran pernafasan yang ada di bawah ya. Berarti dia faring yang sejajar sama laring, berarti lebih bawahnya lagi. Tuh. Nah, kalau si nasofaring karena dia lebih ke dekat sama hidung, dia berperannya tuh dalam sistem pernafasan. Tapi kalau orofaring sama laringofaring karena dia itu dekat sama mulut dan kerongkongan, dia bisa berperan dalam sistem digestif maupun respirasi. Nah, kapan dia berperan dalam sistem digesti dan kapan dia berperan dalam sistem respirasi? Yaitu ketika ini kalau misalkan bolus itu makanan tadi ya, makanan yang udah dicerna di mulut kan namanya bolus. Dia itu turun ke bawah melewati faring, nanti bakal terjadi kontraksi otot yang membantu bolus itu tuh menuju esofagus dan mencegah si makanan itu tuh masuk melewati tenggorokan. Nah, em, nanti yang membantu proses biar makanan itu masuk ke kerongkongan, bukannya masuk ke tenggorokan itu namanya apa? Katupnya. Kamu tahu nggak, Ra? Anu, Vicus Fidelis, Bang. Bikus pidalis kan itu di jantung. Depannya, Satu. Apa? depannya E. Apa E? Satu. E. E. Belakangnya Eh, S. esophagus. Bukan. Apa? Epi, Epitalis. epiglottis. Apa? Oh, epiglottis. Oh ya, Nah, lupa. jadi gini, epiglottis itu ketika kita menelan, dia bakal Mm-mm. menutup tenggorokan biar makanan itu tuh masuk ke dalam kerongkongan. Tapi kalau misalkan kita nggak melakukan gerakan menelan, misalkan pas kita ngomong atau pas kita lagi nafas biasa, itu kan kita nggak melakukan gerakan menelan ya. Nah, itu si Mm-mm. epiglotisnya itu bakal menutupnya ke kerongkongannya. Jadi tenggorokannya itu kebuka biar udara tuh bisa masuk ke pernafasan. Nah, kayak gitu. Terus esofagus. Jadi setelah masuk faring nih, dia makanan tuh masuk ke esofagus yang warnanya biru ini. Aslinya nggak biru ya, aslinya ya warnanya merah ini. Nah, esofagus itu dia menghasilkan mukus. Mukus itu tuh lendir. Dan dia tuh juga mentransport si bolus atau makanan tadi dari faring menuju ke lambung. Lambung letaknya ada di sini. Nah, dalam perjalanannya, bolus itu tuh bakal melewati dua sfinkter. Sfinkter itu tuh kayak apa ya? Kayak suatu penyempitan gitu ya, yang bisa apa ya? Bisa mengatur mengatur membuka menutup gitulah intinya sfinkter tuh. Nah, ada yang bagian atas atau upper esophageal sphincter, sama ada yang bagian bawah atau lower esophageal sphincter. Nah, si upper ini, yang atas ini, itu atau pintu masuknya ini, dia itu tersusun dari otot skelet atau otot rangka. Nah, kamu tahu sifatnya otot rangka itu apa? Volunter atau involunter? Sadar atau tidak sadar? Apa, Ra? Rangka. Heeh, Tidak sadar. yakin? Ya, iya enggak? Nggak tahu. Salah. Jadi otot rangka atau otot skelet, skelet kan skeleton ya. Skeleton tuh Hmm. tulang gitu, kerangka. Nah, dia itu Oh. tulang kan bisa gerak ya, bisa kita gerakin secara Hmm. sadar kan. Misal kamu mau Hmm. ngangkat tangan ya, kamu bisa tinggal angkat tangan atau kamu mau jongkok ya, tinggal jongkok aja. Nah, berarti otot skelet itu sifatnya sadar atau bisa kita kendalikan. Kalau yang nggak bisa kita kendalikan nih, namanya otot apa? Ya nggak bisa dikendalikan. Mm-mm. Apa? Nggak tahu. Otot polos. Oh gitu. Jadi otot polos itu yang nggak bisa kita kendalikan. Misalkan apa? Misalkan otot-otot yang ada di pernafasan ya. Kan otot-otot pernafasan tuh ya udah gitu. Kita mau nafas ya dia bakal kerja sendiri. Kayak kita nggak bisa nyuruh 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 misalkan nyuruh diafragma buat tiba-tiba nggak nafas.
Atau kita nggak bisa tiba-tiba nyuruh lambung untuk nggak mencerna makanan, kan nggak bisa kan, nggak bisa kita kendaliin. Nah, itu tuh otot polos Hmm. namanya. Nah, kalau si bagian atas esofagus ini, dia terdiri dari em, otot skelet. Nanti di bagian tengahnya, itu terdiri dari campuran otot skelet sama otot polos. Dan di bagian paling bawahnya, dia terdiri dari otot polos. Fungsinya buat mengatur gerak bolus dari faring ke esofagus. Nah, terus habis itu ada lower esophageal sphincter. Dia mengatur gerak bolus dari esofagus menuju ke lambung. Nah, eh, esofagus tuh dia tersusun atas sel epitel ya. Sel epitel stratified squamosome yang fungsinya tuh untuk melindungi esofagus dari abrasi atau wear and tear sama mengurangi gesekan dari bolus. Maksudnya abrasi sama wear and tear tuh apa sih? Jadi biar dia tuh nggak mengalami apa ya luka gitu loh atau friksi akibat kena makanan gitu. Nah, habis itu ada deglutition. Deglutition itu adalah proses geraknya makanan dari mulut ke lambung yang terjadi karena adanya aksi menelan. Jadi deglutition itu adalah menelan ya. Nah, dia difasilitasi oleh mukus yang disekresikan oleh mulut, faring, dan juga esofagus. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, ini masih esofagus. Jadi proses menelan itu tuh ada 3 tahapan. Ada voluntary, ada pharyngeal, sama esophageal. Voluntary itu berarti ketika bolus melewati orofaring. Jadi ketika kamu tuh masih bisa menggerakkan itu gitu, masih bisa volunteer tadi kan artinya ya pokoknya volunteer tuh kamu masih bisa mengatur itu. Misalkan nelan, kan kamu bisa memutuskan kan apakah kamu akan menelan makananmu ataukah enggak. Nah, itu yang disebut dengan volunteer. Itu pas ada di orofaring. Nah, terus pas pharyngeal stage atau ketika dia udah sampai ke faring, dia itu tuh terjadinya secara involunter. Jadi, kamu udah nggak bisa mengatur lagi. Apakah kamu mau mengeluarkan lagi makananmu, atau kamu mau nerusin makananmu itu sampai ke lambung tuh, kamu nggak bisa ngatur itu lagi gitu loh. Jadi ya udah terjadi secara alami aja. Nah, itu ketika si bolusnya ngelewatin em, orofaring, terus pokoknya intinya yang ada penutupan epiglotis itu tadi. Dan terus esophageal stage, yaitu ketika si makanannya itu sampai ke kerongkongan atau esofagus. Nah, di situ bakal ada gerakan peristaltik atau gerakan mendorong makanan menuju ke lambung. Nah, terus kita masuk ke lambung. Jadi lambung itu tuh dibagi jadi 4 bagian. Sebenarnya nih bagian-bagiannya ini nggak terlalu dibahas ya di SMA, tapi nice to know aja. Yang pertama itu ada bagian kardia, terus ada bagian fundus, yang dia tuh isinya adalah udara. Jadi kardia itu ada di sini, terus fundus ada di sini, terus habis itu ada korpus atau tubuhnya itu ada di sini yang paling gede, sama ada pilorus atau yang bagian paling kecil ini, yang dilingkari warna, apa ini namanya? Kuning. Nah, kalau yang bagian korpus di dalam tubuhnya lambung ini, dia itu bisa mensekresikan pepsinogen atau enzim pepsin yang belum aktif sama HCl atau asam lambung yang fungsinya untuk membunuh kuman dan lain sebagainya. Nah, pilorus yang bagian menyempit ini, dia itu tuh ada yang namanya antrum pylorica sama ada canalis pyloricus. Ini sebenarnya nggak terlalu perlu menghafalkannya ya namanya. Tapi intinya di sini tuh tempat mensekresi pepsinogen sama gastrin. Gastrin itu hormon ya. Mungkin jarang didengar di SMA, jadi nggak usah terlalu diapalin juga aja. Kecuali nanti kuliah di FK, nah itu harus diapalin. Nah, proses Terus itu mekanik, tadi. iya gastrin nih, gastrin. Oh Jadi iya. gastrin itu adalah enzim yang atau hormon ya. Gastrin itu hormon yang fungsinya itu apa ya? Kayak memicu rasa lapar gitu. Jadi kalau kamu lapar, itu artinya eh, hormon gastrinnya ini tuh lagi banyak-banyaknya di lambung gitu. Hmm. Nah, terus habis itu proses